Ibu bapak, saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Ketika seorang anak melakukan sebuah tindakan yang salah, setidak-tidaknya ada 3 hal yang menjadi pilihan yang bisa ia lakukan setelah ia bersalah tersebut. Yang pertama, ia mencoba untuk menutup-nutupi kesalahan yang ia lakukan dengan tindakan-tindakan yang lain yang membuat kedua orang tuanya tidak menaruh curiga terhadap kesalahan yang ia lakukan. Ia bisa berusaha berbuat baik, merayu kedua orang tuanya. Kedua, ketika seorang anak ketahuan melakukan suatu kesalahan, bisa jadi ia mencoba melempar tanggung jawab dengan mencari kambing hitam. Ia bisa mencoba untuk mempersalahkan orang lain yang menjadi penyebab mengapa ia melakukan tindakan tersebut. Ia bisa mempersalahkan pihak lain, sehingga apa yang ia lakukan sekedar dampak dari apa yang pihak lain itu kerjakan. Tetapi yang ketiga, bisa jadi orang ini akan mengaku kesalahannya di hadapan kedua orang tuanya dan mengatakan, "Ya, aku bersalah." Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud melakukan suatu tindakan yang bersalah di hadapan Tuhan, ia melakukan suatu dosa dan pelanggaran. Pertama-tama ia justru melakukan tindakan mencari kambing hitam. Ia mencoba untuk mempersalahkan orang lain sebagai pihak yang menjadi penyebab kesalahannya. Ia berharap kesalahannya dapat ditutupi dengan tindakan pihak yang lain tersebut. Tetapi ternyata hal demikian tidak berhasil, sehingga ia kemudian melakukan tindakan kedua, yaitu mencoba untuk mengorbankan pihak tersebut. Dan ya, sekali lagi tidak berhasil, sehingga datanglah Nabi Nathan mengingatkan dan menegur Daud. Pada titik teguran itulah baru Daud membuka hatinya, Daud membuka kehidupannya, dan ia berseru kepada Allah, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu." Teguran ibu bapak, saudara yang terkasih, bertujuan untuk mengingatkan, bertujuan untuk menyadarkan seseorang akan tindakan yang tidak benar yang ia lakukan. Harapannya ada titik balik, ada satu momentum di mana ia yang ditegur membuka hati
membuka kehidupannya, dan berbalik. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki masa pra-Paskah, di mana kita semua diajak untuk menyadari segala kerinduan dan kesalahan kita, menyadari segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan oleh karena itu, baiklah kisah yang mengingatkan kita akan dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Daud itu juga menjadi peringatan bagi kita untuk memiliki sikap seperti halnya Daud, berbalik kembali kepada Allah, berseru memohon belas kasihan dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang berdosa. Selamat mengaku dosa di hadapan Tuhan, selamat membuka hati dan kehidupan di hadapan Allah, selamat mengalami kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tidak ada satu orang pun di antara kami, ya Bapa Surgawi, adalah orang-orang yang sempurna. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah melakukan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Karena itu ya Bapa Surgawi, ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Bukankah kami hanyalah debu dan abu di hadapan Engkau, Allah yang hidup dan yang Maha Suci, Maha Kudus, Maha Mulia. Inilah kami, dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah kami, dengan segala penyesalan dan hati yang remuk redam karena dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetaplah berjalan dalam kehidupan ini dengan penuh pengharapan, sebab kasih karunia Allah senantiasa tersedia bagi ibu, bapak, dan saudara sekalian. Tuhan memberkati.